Kenapa tiba-tiba Amerika ikut campur urusan drone Indonesia? Apakah ini murni soal keamanan maritim? Atau ada permainan besar di balik panasnya Laut Cina Selatan? Di awal tahun 2026, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tiba-tiba memanas. Bukan karena perang, tapi karena urusan dagang yang dibumbui alutsista. Media Singapura, The Straits Times, membocorkan dokumen pemerintah Amerika Serikat yang isinya cukup membuat dahi berkerut. Amerika meminta Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan mereka. Dan drone ini diminta untuk dioperasikan di perairan dekat Laut Cina Selatan. Permintaan ini bukan sekadar saran ramah, tapi dikaitkan langsung dengan penurunan tarif impor yang sebelumnya cukup mencekik. Awalnya tarif impor Indonesia ke Amerika dipatok di angka 32%. Setelah negosiasi, angka itu turun menjadi 19%. Kedengarannya seperti kabar baik, tapi rupanya ada catatan kaki yang hurufnya kecil, tapi dampaknya besar. Penurunan tarif ini datang bersama kewajiban, salah satunya membeli drone pengawasan maritim buatan Amerika. Kalau kita tarik nafas sebentar dan melihat konteks besarnya, ini sebenarnya gaya klasik negara superpower. Amerika punya posisi tawar yang sangat kuat, dan Indonesia, seperti banyak negara lain, punya kepentingan besar terhadap pasar Amerika. Jadi ketika Amerika bilang, tarif kami turunkan, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian beli, itu bukan hal yang sepenuhnya mengejutkan. Yang menarik justru daftar belanjanya. Selain drone, Indonesia juga diminta membeli minyak mentah dari Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika. Lalu ada impor gandum dan kedelai senilai 4,5 miliar dolar Amerika. Belum selesai nih, ada juga permintaan pembelian 50 unit pesawat Boeing. Jadi ini bukan cuma soal pertahanan, tapi paket lengkap antara ekonomi, energi, pangan, dan aviasi. Ibarat belanja bulanan, tapi versinya negara. Sekarang kita fokus ke drone maritim tadi. Permintaan agar drone itu digunakan di perairan dekat Laut Cina Selatan bukan kebetulan. Wilayah ini sensitif, penuh klaim tumpang tindih, terutama dengan klaim 9 garis putus-putus milik Tiongkok. Dengan menempatkan drone buatan Amerika di sana, Indonesia secara tidak langsung akan menggunakan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan teknologi barat. Dari sudut pandang Amerika, ini jelas menguntungkan secara strategis. Walaupun dokumen tersebut hanya menyebut istilah drone maritim, banyak analis langsung berspekulasi. Pilihannya mengerucut ke dua nama yang cukup terkenal. Yang pertama, Scan Eagle, drone pengintai yang sudah terbukti dan relatif ringan. Yang kedua, MQ-9B Sea Guardian. Ini kelas beratnya, jangkauan jauh, daya tahan lama, dan mampu memantau kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa perlu sering pulang ke pangkalan. Kalau Scan Eagle itu seperti motor patroli, Sea Guardian ini ibarat mobil patroli jarak jauh dengan tangki besar dan kamera super tajam. Menariknya, Indonesia sebenarnya bukan orang baru soal Scan Eagle. Tahun 2020, Amerika pernah menghibahkan 14 unit drone Scan Eagle ke Indonesia. Nilainya waktu itu sekitar 28,3 juta dolar Amerika, atau lebih dari 400 miliar rupiah. Drone ini kemudian digunakan oleh TNI Angkatan Laut, terutama untuk pengawasan wilayah laut. Jadi kalau sekarang Amerika mendorong lagi pembelian drone sejenis, ceritanya seperti, kalian sudah pernah pakai, sekarang ayo, nambah, tapi beli. Di sisi lain, Indonesia juga tidak tinggal diam, dan tidak bergantung pada satu sumber. Dari Turkiye, Indonesia baru saja menerima drone Anka, dan drone ini bahkan sudah terlihat dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Dari Pakistan muncul kabar Indonesia tertarik membeli drone intai serang Shahpar. Sebelumnya lagi, Indonesia sudah membeli drone CH-4 Rainbow dari China, dan juga Anka S dari Turkiye. Kalau dilihat-lihat, armada drone Indonesia ini seperti etalase internasional, ada produk dari berbagai negara. Belum lagi urusan jet tempur. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbilang sangat aktif berbelanja alutsista, terutama dari Eropa. 42 jet tempur Rafale dari Prancis sudah dipesan, dan rencananya masih akan ditambah 18 unit lagi. Dari Turkiye ada negosiasi pembelian jet tempur KA-an. Dari China ada rencana 42 jet 10B. Dari Pakistan dan China, 40 jet JF-17. Dari Korea Selatan, 16 jet KF-21 Blok 2. Daftarnya panjang dan hampir semuanya bukan buatan Amerika. Nah, di titik inilah kita bisa memahami kenapa Amerika mulai menyentil. Ada satu rencana lama yang sebenarnya sudah disetujui sejak Februari 2022, yaitu pembelian jet tempur F-15IX versi Indonesia yang sering disebut F-15IDN. Waktu itu disetujui hingga 36 unit lengkap dengan persenjataannya.
Tapi sampai sekarang kelanjutannya belum jelas. Jadi dari sudut pandang Amerika, Indonesia belanja kemana-mana, tapi pesanan besar dari mereka justru belum bergerak. Sementara itu pembelian 50 pesawat Boeing yang diminta Amerika lebih diarahkan ke pesawat jet komersial. Ini sangat mungkin untuk memperkuat armada Garuda Indonesia, yang memang butuh tambahan pesawat berbadan besar untuk rute jarak jauh. Jadi lagi-lagi ini bukan murni soal militer, tapi soal keseimbangan dagang dan industri. Kalau semua potongan ini kita susun, gambarnya jadi cukup jelas. Di tengah keramaian rencana belanja pertahanan Indonesia yang masif dan sangat beragam, Amerika tampaknya tidak ingin jadi penonton saja. Permintaan drone pengawasan maritim ini bisa dibaca sebagai sinyal halus tapi tegas, bahwa Amerika ingin tetap punya peran, pengaruh, dan kehadiran teknologi di kawasan strategis, sekaligus memastikan hubungan dagang dengan Indonesia tetap menguntungkan bagi mereka. Nah, dari titik itu ceritanya jadi makin menarik. Posisi Indonesia sekarang bisa dibilang serba salah, tapi juga serba bisa. Di satu sisi Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, karena pasar ekspor besar, akses teknologi penting, dan pengaruh global Amerika masih sangat kuat. Di sisi lain, Indonesia juga tidak ingin terlihat condong ke satu kubu saja, apalagi di kawasan yang sensitif seperti Laut Cina Selatan. Kalau drone buatan Amerika benar-benar dibeli dan dioperasikan di perairan dekat Laut Cina Selatan, maka kemampuan pengawasan Indonesia jelas meningkat. Kapal asing bisa terpantau lebih detail, aktivitas mencurigakan bisa direkam dari jauh, dan respon bisa lebih cepat. Dari sudut pandang pertahanan murni, ini tentu nilai tambah. Tapi di balik itu ada konsekuensi geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Negara-negara besar di kawasan pasti memperhatikan. Tiongkok misalnya tentu tidak akan menganggap ini sekadar urusan teknis pembelian drone. Penggunaan teknologi pengawasan barat di wilayah yang dekat dengan klaim mereka bisa dibaca sebagai sinyal politik. Meskipun Indonesia berulang kali menyatakan sikap bebas aktifnya. Disinilah gaya diplomasi Indonesia diuji. Indonesia harus bisa menjelaskan bahwa langkah ini murni untuk menjaga kedaulatan wilayah dan zona ekonomi eksklusif, bukan untuk berpihak atau memancing ketegangan. Ibarat berjalan di tali, langkahnya harus seimbang, tidak boleh terlalu condong ke kiri atau ke kanan. Menariknya lagi, Indonesia sebenarnya punya pengalaman panjang dalam memainkan peran ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia membeli alutsista dari timur dan barat secara bersamaan. Hari ini beli dari Eropa, besok dari Asia, lusa dari Timur Tengah. Pola ini bukan tanpa alasan, tapi untuk memastikan tidak ada ketergantungan berlebihan pada satu negara saja. Kalau dilihat dari sudut Amerika, permintaan ini juga masuk akal dari perspektif mereka. Amerika ingin memastikan bahwa di tengah maraknya pembelian alutsista Indonesia dari berbagai negara, produk mereka tetap dipakai dan relevan. Drone maritim adalah pintu masuk yang relatif halus, karena dibungkus dengan isu pengawasan laut dan keamanan maritim, bukan senjata ofensif langsung. Sementara itu bagi Indonesia, semua ini seperti permainan catur. Setiap langkah pembelian alutsista bukan hanya soal spesifikasi teknis atau harga, tapi juga pesan politik yang ikut terbaca. Membeli drone Amerika, menerima Anka dari Turkiye, melirik Shahpar dari Pakistan, dan mengoperasikan CH-4 dari China, semuanya mengirim sinyal bahwa Indonesia ingin berdiri di tengah, bukan di salah satu ujung. Di tengah keramaian ini, publik dalam negeri juga ikut memperhatikan. Ada yang melihat ini sebagai peluang peningkatan kemampuan pertahanan. Ada juga yang bertanya-tanya soal kemandirian industri pertahanan nasional. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Sampai kapan Indonesia akan terus membeli, dan kapan bisa memproduksi lebih banyak sendiri? Jadi cerita soal drone maritim ini sebenarnya bukan cuma soal satu jenis alutsista. Ini adalah potongan kecil dari gambaran besar tentang bagaimana Indonesia menavigasi tekanan ekonomi, kepentingan pertahanan, dan tarik-menarik geopolitik global. Dan seperti yang kita lihat, setiap keputusan selalu punya lapisan makna, dari yang terlihat di permukaan sampai yang tersembunyi di balik layar. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.